Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Sefitri-Ningsih, guru mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang MEAN dalam statistika. Silahkan disimak. Apakah MIN? MIN merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. MIN dipelajari dalam materi statistika, yaitu dalam submateri ukuran pemusatan data. Kalau kita lihat bagan, ada di ukuran pemusatan data. Yang Ibu lingkarin adalah MEAN. Ya, jadi istilah lain untuk kata-kata MEAN bisa disebut rata-rata atau rerata atau rataan. Oke. Pernahkah mendengar pernyataan ini? Berapa banyak siswa yang mendapat nilai statistika? Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan statistika di atas nilai rata-rata kelasmu? Berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam 1 tahun? Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Soekarno-Hatta setiap menit? Itu adalah pertanyaan dari rata-rata. Kita mulai masuk ke pembahasan berikutnya. Rata-rata hitung. Lambangnya adalah X bar. Submateri yang kita bahas sekarang, data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Rata-rata hitung data tunggal. Jika terdapat N buah data terdiri dari X1, X2, X3, Xn, rata-rata hitung data tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi banyaknya data atau disebut N. Atau banyak rumus yang lainnya. Atau Ibu sebut X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. N banyaknya data, jumlah Xi tadi yang Ibu sebutkan di awal, X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn. Data ke-1 sampai dengan data ke N dibagi banyaknya data. Contoh soal yang pertama. Nilai 5 siswa kelas 12 IPA yang mengikuti ulangan matematika adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Coba kalian cari rata-rata hitung nilai siswa tersebut. A4, B5, C6, D7, E8. Kita coba bahas soalnya. Diketahui datanya 8, 5, 7, 10, dan 5. Banyaknya data ada berapa? Ada 5 kalau kalian hitung. Jumlah datanya kita jumlahkan, 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 dan tambah 5. Berapa jumlah seluruhnya? 35. Ditanya rata-rata atau Ibu sebut X bar. Jadi X bar sama dengan jumlah seluruh tadi, sigma Xi dibagi banyaknya data. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi kita dapatkan dari contoh soal pertama nilainya adalah D, 7. Sekarang kita lanjut, rata-rata hitung data tunggal berbobot. Kenapa berbobot? Dia lebih meningkat dibanding data tunggal. Jika nilai N buah data adalah X1, X2, X3 sampai Xn, dan masing-masing frekuensinya adalah F1, F2, F3 sampai Fn, maka nilai rata-rata sekumpulan data tersebut didefinisikannya sebagai berikut. X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah X2 kali X2 ditambah X3 kali X3 ditambah Fn kali Xn dibagi banyaknya data atau kita sebut adalah jumlah Fi. Oke, lanjut. Kita mulai sigma Fi kali Xi adalah jumlah hasil perkalian setiap data dan frekuensinya. Fi adalah frekuensi data ke I, Xi adalah data ke I, jumlah atau sigma Fi sama dengan N yang disebut banyaknya data. Kita langsung contoh soal 2. Kita lihat penyajian data berikut. Tabel penjualan 10 buah kios makanan pada minggu pertama bulan Desember 2019. Makanan terjual 70, banyaknya kios hanya 2. 80, banyaknya kios 3. 90, banyak kiosnya 4. 100, banyak kiosnya 1. Berapa rata-rata makanan yang terjual pada tabel di samping? Lanjut, kita mulai pembahasan soalnya. Itu diketahui makanan terjual Xi banyaknya kios. Ibu buat bagan satu lagi, tabel satu lagi. Kita kalikan satu-satu. Fi dikali Xi, 70 kali 2, 140, 80 kali 3, 240, 9 kali 4, 360, 100 kali 1, 100. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya adalah 10 Fi-nya.
jumlahkan FI kali SI adalah 740. Bagaimana rumus rata-ratanya? Rumus rata-rata adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Berapa tadi kita dapatkan? 740 dibagi 10. Berapa? 74. Kita checklist 74. Kita lanjut rata-rata hitung data kelompok. Kenapa disebut data-data kelompok? Ini memerlukan tabel distribusi frekuensi untuk menentukan rata-rata hitungnya. Berikut adalah rumusnya. Dengan rumus sigma, ya, X bar sama dengan jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI. Dengan rumus coding, X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali CI dibagi N kali P. Dengan rata-rata sementara, X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI kali DI dibagi N. Apa itu XI? Itu titik tengah. Titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau dikali setengah. CI apa? Kode titik tengah. Ya. P apa? Panjang kelas. Ya. Terus lanjut, X0 adalah titik tengah pada frekuensi terbesar. DI sama dengan XI dikurangi X0. Kita langsung ke contoh soal. Ibu bahas 3 cara. Yang pertama adalah contoh soal yang ketiga, rata-rata pendapatan harian pedagang sayuran pada tabel di samping adalah berapa? 50 pedagang sayuran pada tanggal 1 Januari 2020. Pendapatan dalam puluhan ribuan rupiahnya 1 sampai 5. Kenapa? Karena ini sudah masuk data berkelompok. Jadi pakai interval atau pakai panjang kelas. 1 sampai 5 intervalnya frekuensinya 6. 6 sampai 10 frekuensinya 20. 11 sampai 15 frekuensinya 10. 16 sampai 20 frekuensinya 9. 21 sampai 25 frekuensinya 5. Kita langsung bahas soalnya satu-satu pakai rumus sigma. Yang pertama, rumus sigma, karena rumusnya adalah X rata-rata atau X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, berarti ibu mencari titik tengahnya. Titik tengahnya di bagaimana? Tadi rentangnya 1 sampai 5, berarti 1 tambah 5 dikali setengah. Berapa isinya? 1 tambah 5, 6, dikali setengah adalah 3. Bagaimana kelanjutan ke bawahnya? Kalian lihat, 1 sampai 3 itu pertambahannya 2. Berarti 6 nambahnya 2, ada 8. 11 nambah 2 lagi berapa? 13. 16 tambah 2 berapa? 18. 21 tambah 2 berapa? 23. Patokannya hanya 1 saja, yang paling atas. Bagaimana cara mengalikannya? FI dikali nilai tengah. Nilai tengahnya itu berapa? 6 kali 3, 18. 20 kali 8, 160. 10 kali 3, 130, 9 kali 18, 162, 5 kali 2, 3, 115. Kita mulai, jumlahnya berapa? 50 yang FI. Kalau FI kali XI-nya berapa? Kalau kita jumlahkan, 585. Bagaimana kalau kita masukkan ke rumus, 585 dibagi 50. Berapa isinya? 11,7. 11,7 ini tadi kan 10 ribuan, jadi kita kalikan 10 ribu. 117.000. Sekarang dengan rumus sigma. Dengan rumus selanjutnya dengan rumus coding. Kalau coding ini ada yang namanya kita tambahkan lagi CI. Berarti kita tambahkan tabel baru. Tabel baru, mana frekuensi terbesar? Frekuensi terbesar adalah 20. Ya. Kalau 20 frekuensi terbesar berarti kita ambil nilai titik tengahnya tadi 8. Tadi kita dapat 8 kan? Berarti itu kita misalkan 0. Karena 8 dikurang 8 adalah 0. Di atasnya itu min 1 dan selanjutnya karena batasnya cuma sampai 1 berarti min 1. Kalau ke bawahnya berapa? 1, 2, dan 3. Berarti kita kalikan FI dikali CI berapa? 6 kali min 1. Oke, min 6, 20 kali 0, 0. 10 kali 1 adalah 10. 9 kali 2 adalah 18. 5 kali 3 adalah 15. Kita jumlahkan. FI-nya berapa? 50. FI kali CI-nya berapa? 37. Ya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Berapa tadi X0-nya? Nilai terbesarnya adalah N-nya 50 ya. Berarti kita masukkan adalah S0-nya adalah 8 ditambah jumlahnya adalah 37 dibagi 50 dikali panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Pengurangan 6 dikurang 1. Batas bawah yang kedua dikurangi batas bawah yang atas. Berapa isinya? Sama dengan yang tadi, 11,7.
Kalau kita kalikan, kali 10.000, berarti 117.000. Kita mulai yang selanjutnya, pembahasan dengan cara rata-rata sementara. Kita buka juga tabelnya. Ya, buat tabelnya dan buat lagi nilai tengahnya sama 3, 8, 13, 18, dan 23. DI-nya apa? Kita ambil frekuensi yang terbesar juga. Berapa titiknya? Ambil 0. Ya, kita ambil 0. Kenapa? 8 kurang 8 adalah 0. Kita kurangi. Berarti kalau ini beda sama yang tadi. Kalau tadi kan langsung min 1, 1, 2, 3. Kalau sekarang tidak. Tapi 3 dikurang 8. Min 5. 13 kurang 8 adalah 5. 18 kurang 10 adalah 18 kurangi 8 adalah 10, 23 kurang 8 adalah 15. Nah, kita kalikan sekarang. FI kali DI, 6 kali min 5 berapa? Lebih mudah, min 30. 20 kali 0, 0. 10 kali 5, 50. 9 kali 10 adalah 90. 5 kali 15 adalah 75. Kita jumlahkan semua, FI-nya adalah 50. FIDI-nya dijumlahkan 185. Kita pindahkan ke rumus yang tadi, kita dapatkan S0-nya adalah kita ambil 8 ditambah 185 dibagi 50. Hasilnya akan sama, 11,7. Dikalikan lagi dengan 10.000, 117.000. Oke, dari contoh soal 3, rata-rata pendapatan harian pedagang sayuran yang kita dapatkan tadi dari ketiganya, stigma, coding, sama rata-rata sementara berapa? 117.000. Ya. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah kalian paham dengan materi yang sudah Ibu berikan? Mudah-mudahan semua sudah paham. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi Ibu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.